Ada rumah kontrakan di pinggiran Salatiga yang sudah bertahun-tahun kosong. Bukan karena mahal, bukan karena rusak, tapi karena satu hal yang tidak pernah diceritakan pemiliknya. Patung anak kecil di depan rumah itu dulu bukan patung biasa. Dan sejak patung itu dibongkar, sesuatu yang selama ini terkunci akhirnya bebas dan masih bergentayangan menunggu seseorang untuk dia panggil ibu. Di pinggiran kota Salatiga, rumah kontrakan kecil itu selalu terlihat tenang, dari luar seolah menyimpan kehangatan khas keluarga kecil yang baru memulai hidup. Dari jauh, bentuknya sederhana, temboknya dicat krem terang, atapnya rapi, dan di depannya ada halaman cukup luas dengan beberapa pot bunga yang tampak terawat. Kesan pertama yang muncul bagi siapapun yang lewat adalah suasana nyaman, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ketenangan itu menipu, karena begitu melangkah sedikit lebih dekat, orang mulai menyadari satu hal yang terasa janggal. Patung anak laki-laki kecil yang berdiri di samping kolam ikan. Tingginya setengah meter, tubuhnya ramping, dan wajahnya tersenyum-senyuman yang seharusnya polos, lugu, dan menghangatkan. Tapi senyuman itu justru menimbulkan sensasi lain. Ada sesuatu pada bibir yang melengkung sedikit terlalu naik, mata yang terbuka sedikit terlalu lebar, dan pipi yang tampak seperti terlalu tegang untuk ukuran sebuah patung. Itu yang pertama kali membuat Nadia sedikit bergidik ketika dia dan suaminya Raka pertama kali melihatnya saat menanyakan rumah kontrakan itu. Namun karena butuh tempat tinggal cepat dan harga sewanya cukup murah, mereka tidak memikirkan hal-hal kecil seperti patung itu. Lagi pula, mereka pikir pemilik rumah hanya suka seni yang aneh. Setelah 2 minggu menempati rumah itu, kehidupan mereka berjalan normal. Raka berangkat pagi, pulang sore. Nadia mengurus pekerjaan rumah, memasak, dan sesekali bekerja sebagai freelancer dari laptopnya. Di sela-sela waktu senggang, dia menyiram tanaman di halaman depan. Dan selalu, tanpa pernah gagal, setiap kali dia berada di halaman, mata Nadia secara otomatis akan melirik patung kecil itu. Dia tidak tahu kenapa, hanya saja patung itu seperti bukan sekadar benda mati. Setiap kali dia berdiri di dekat kolam, Nadia merasakan tatapan yang membuat tengkuknya dingin. Bukan tatapan manusia, tapi tatapan yang sadar. Dia mencoba menertawakan perasaannya sendiri. Aku nonton film horor terlalu banyak, gumamnya setiap kali kecemasan itu muncul. Sampai suatu pagi, ketika dia selesai menyiram bunga dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Patung itu tidak lagi menghadap ke kolam. Kepalanya kini sedikit menoleh ke arah teras rumah. Tidak banyak, hanya beberapa derajat. Tapi Nadia yakin patung itu tidak seperti itu sebelumnya. Jantungnya berdetak pelan, tapi berat. Dia memandangi patung itu lama, memastikan. Dia bahkan mengingat kembali dengan jelas bagaimana posisinya kemarin. Dan rasa merinding mulai menjalar ketika keyakinannya semakin kuat. Patung itu memang bergeser. Dia memanggil Raka, tapi suaminya hanya melihat sekilas dan mengangkat bahu. Mungkin pemilik rumah pernah menggeser sebelum kita datang, kata Raka. Sebelum kembali ke pekerjaannya, Nadia tahu itu tidak benar. Posisi patung itu kemarin tidak seperti ini, tapi dia menahan diri, mencoba tidak membuat masalah dari hal yang mungkin sepele. Dia menarik napas, lalu dengan sedikit ragu mengangkat patung yang cukup berat itu dan mengembalikannya ke posisi semula. Keesokan paginya, patung itu bergeser lagi. Kali ini lebih jelas, menghadap ke pintu pagar depan, seolah memperhatikan siapa saja yang lewat. Nadia berdiri membeku selama beberapa detik. Dia tidak ingin menyentuh patung itu kali ini. Perutnya terasa dingin, tapi dia akhirnya menyingkirkannya lagi ke posisi awal dengan tangan yang sedikit gemetar. Lusa, patung itu bergeser lebih jauh, menghadap ke samping rumah, seolah sedang mengintip sesuatu di balik deretan tanaman dan pot yang berbaris di sana. Saat itu Nadia tidak lagi bisa menganggap semuanya kebetulan. Dia merasa rumah itu memperhatikannya, bukan rumahnya patung itu. Dan sejak hari itu, suasana di halaman depan terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu banyak bayangan kecil yang bergerak di pojok matanya. Setiap kali dia menyiram bunga, sesekali dia merasa seperti ada yang berlari kecil di balik pagar. Sesekali dia merasa ada napas pendek di dekat tengkuknya ketika dia jongkok untuk memeriksa tanaman. Sampai malam itu datang, malam yang menghapus semua keraguannya dan menggantinya dengan rasa takut yang nyata. Sekitar jam 1 dini hari,
Nadia terbangun karena suara. Langkah kecil, langkah cepat tapi ringan, seperti anak kecil yang sedang berlari di tanah berpasir. Suara itu teratur, kadang berhenti sebentar, lalu muncul lagi. Dia membuka mata perlahan, menahan napas. Suara itu berasal dari halaman depan atau halaman samping. Dia tidak yakin, tapi dia tahu itu suara langkah kaki, bukan hewan, bukan angin. Di antara suara langkah itu, terdengar pula bunyi ketukan kecil dari arah pintu belakang. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan jari mungil. Nadia memeluk selimutnya, merasakan seluruh tubuhnya menegang. Dia menggerakkan tangannya, menepuk bahu Raka dengan terburu-buru. "Rak, dengar nggak?" Raka hanya bergerak sedikit, menggumam, lalu berkata lirih, "Nat, nggak ada apa-apa, tidur lagi." Namun suara itu tetap ada. Langkah-langkah kecil itu, ketukan kecil itu, semuanya masih terdengar jelas di telinga Nadia. Dan malam itu, dengan jantung berdegup tak karuan, Nadia akhirnya sadar bahwa apapun yang bergerak di luar bukan sekadar patung, bukan sekadar imajinasinya. Ada sesuatu di rumah itu, dan sesuatu itu baru saja mulai menunjukkan dirinya. Sejak malam ketika patung itu tiba-tiba muncul di depan pintu kamar, Nadia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, dia terbayang kembali posisi patung itu dengan wajah senyumnya yang kaku, miring sedikit ke kiri, seperti sedang menunggu sesuatu dari balik kegelapan. Bahkan ketika Raka berada di rumah, rasa aman itu tidak pernah benar-benar kembali. Suasana rumah kontrakan yang dulu terasa hangat, perlahan berubah menjadi tempat yang penuh tekanan, dingin, sunyi, dan seolah selalu ada seseorang yang mengawasi dari sudut-sudut yang tidak tersentuh cahaya lampu. Pagi hari setelah kejadian itu, Nadia bangun dengan mata bengkak. Tidurnya tidak lebih dari 2 jam. Dia duduk di tepi ranjang sambil memegangi kepalanya yang berat. Sementara Raka, yang kasihan melihat kondisi istrinya, mencoba bersikap selembut mungkin. Tapi di balik sikapnya, ada rasa bingung dan takut. Dia tidak mengerti bagaimana harus mengambil sikap. Saat Nadia berjalan ke dapur untuk membuat sarapan, dia berhenti ketika melihat lantai ruang tamu. Ada jejak kaki kecil di sana. Jejak kaki basah, seukuran kaki anak umur 5 atau 6 tahun. Nadia membeku. Jejak itu berasal dari arah pintu belakang, lalu menuju ke ruang tamu, berputar-putar seperti sedang bermain, sebelum menghilang di dekat sofa. Nadia menutup mulutnya, menahan teriakan. Dia mundur beberapa langkah sambil memegangi dada. Jantungnya berdetak terlalu cepat. "Kok bisa?" bisiknya pada diri sendiri. Dia bahkan tidak sanggup menyentuh atau menghapus jejak itu. Dia hanya berdiri terpaku, menunggu Raka datang ke ruang tamu. Saat Raka keluar dari kamar, ekspresinya memucat. Dia jongkok, menyentuh lantai, memastikan itu benar-benar basah. "Ini air apa?" gumamnya pelan. Nadia tidak menjawab. Suaranya tercekat. Dadanya naik turun cepat karena panik. Mereka berdua hanya saling memandang tanpa tahu harus berkata apa, karena tidak ada jawaban yang masuk akal. Rumah itu tertutup rapat. Tidak ada kebocoran. Tidak ada anak kecil. Dan tidak mungkin patung itu bisa meninggalkan jejak. Setelah makan siang, Raka memutuskan untuk memindahkan patung itu ke gudang kecil di belakang rumah. Dia membungkus patung itu dengan kain, menariknya perlahan sambil menahan napas karena merasa tidak nyaman disentuh oleh benda itu. Nadia hanya memandangi dari jauh, memeluk tubuhnya sendiri erat-erat. Ketika patung itu diturunkan ke gudang, Nadia berharap semuanya selesai. Tapi malam harinya, keadaan jauh lebih buruk. Sekitar pukul 11, Raka tertidur karena kelelahan. Nadia masih terjaga. Dia mencoba membaca buku untuk mengusir rasa takut. Tapi setiap suara kecil yang terdengar dari luar kamar membuat dia tersentak. Ketika jam di dinding menunjukkan pukul 12:10, lampu kamar tiba-tiba berkedip 2 kali. Nadia langsung menutup bukunya dan menatap sekeliling. "Kok mati hidup begini?" gumamnya. Ketika lampunya stabil kembali, dia mendengar suara ketukan kecil dari arah jendela kamar. Nadia merapatkan selimut ke tubuhnya. Suara itu terdengar pelan, seperti ketukan penasaran. Bukan ketukan orang dewasa, lebih seperti ketukan anak kecil yang mencoba bermain. Ketukan itu berhenti. Nadia menghela napas tapi hanya sedetik, karena setelah itu datang suara lain, seperti langkah kecil menyeret lantai di depan kamar. Lalu suara berlari-lari pelan, berputar di dekat pintu kamar,
persis seperti suara yang didengarnya waktu itu. Langkah kecil itu berputar sekali, 2 kali, lalu berhenti tepat di depan pintu. Nadia memegang bahu Raka dan mengguncangnya. "Rak, bangun, ada suara lagi," bisiknya hampir menangis. Raka membuka mata, terlihat lelah dan frustasi. Tapi sebelum dia sempat berbicara, mereka berdua mendengar sesuatu dari luar pintu. Ketukan pelan, 3 kali. Lalu suara lirih, suara anak kecil yang sangat jelas. "Bu, aku boleh masuk?" Nadia menjerit sambil menutup telinganya. Raka langsung bangun, berdiri, dan berlari menuju pintu. Dia membuka pintu dengan cepat dan memeriksa koridor. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor gelap yang sunyi. "Siapa itu?" tanya Raka, meski dia tahu tidak akan ada jawaban. Nadia menangis keras, tubuhnya gemetar. Raka menutup pintu dan memeluk istrinya. "Besok kita panggil Ustadz lagi. Kita selesaikan ini," katanya dengan suara tegas, meski wajahnya juga pucat. Esok harinya, Ustadz datang. Begitu masuk halaman, dia langsung berhenti. Nadia melihat wajah Ustadz berubah, seolah dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ustadz berjalan ke arah gudang dan membuka pintu. Patung itu berdiri tepat di tengah gudang. Meski Raka yakin patung itu sudah dia dorong jauh ke pojok. "Patung ini bukan patung biasa," kata Ustadz pelan. Dia menyentuh dadanya sendiri, lalu menyentuh dada patung itu. Jarinya berhenti di satu titik. Wajahnya mengeras. Di dalam patung ini ada jasad manusia. Nadia hampir pingsan. Raka membelalakan mata, merasa mendadak mual. "Jasad anak kecil," lanjut Ustadz. "Rohnya marah, rohnya terluka. Dia terperangkap lama, sangat lama." Nadia menangis sambil menutupi wajah. Rasa takutnya berubah menjadi ngeri yang tidak bisa dijelaskan. Raka memegangi kepala, mencoba memahami kenyataan ini. Sementara Ustadz hanya berdiri diam, menatap patung itu dengan pandangan berat, seperti sedang melihat sesuatu jauh di balik materi padat itu. Ustadz menyarankan agar mereka melaporkan temuan itu kepada pihak berwajib. Raka segera menghubungi polisi. 2 jam kemudian, 4 petugas datang, memeriksa patung itu, dan memutuskan untuk membongkarnya. Nadia berdiri jauh di teras, tidak sanggup melihat proses itu. Saat palu pertama menghantam permukaan patung, suara retakan terdengar tajam. Palu kedua menghantam lebih keras. Ketika bagian dada patung mulai pecah, bau busuk yang sangat menusuk keluar. Begitu kuat hingga beberapa polisi langsung menutup hidung dan mundur. Nadia menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Ketika patung itu pecah sepenuhnya, terlihatlah kerangka kecil yang meringkuk di dalamnya. Kerangka itu masih lengkap, tangan kecilnya tertekuk seolah sedang memeluk diri sendiri. Nadia berteriak histeris. Polisi lain mencoba menenangkan, tapi Nadia sudah jatuh terduduk, sesak napas karena syok. Berita itu tersebar cepat. Dalam beberapa jam, wartawan berdatangan. Tetangga-tetangga berdiri di luar pagar, memperhatikan dengan wajah kaget dan takut. Polisi menutup area rumah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah penyelidikan awal, terungkap bahwa rumah itu dahulu milik pasangan suami istri tua. Sang suami menikahi seorang janda yang memiliki anak laki-laki. Anak itu sering dianiaya oleh ayah tirinya. Tetangga sering mendengar tangisan, tapi setiap kali ditanya, sang ayah hanya bilang anaknya nakal. Suatu hari, anak itu menghilang. Tidak pernah ditemukan. Tidak ada laporan lanjutan. Tidak ada penyelidikan lebih dalam. Dan ternyata jasadnya disemen menjadi patung kecil yang selama ini berdiri di samping kolam. Semua orang gempar. Tetapi bagi Nadia dan Raka, itu bukan akhir. Itu justru awal dari teror berikutnya. Karena roh anak itu yang selama puluhan tahun terkurung di dalam patung sekarang bebas. Tidak ada lagi yang mengikatnya. Tidak ada lagi yang menahan kemarahannya. Dan malam pertama setelah patung itu dibongkar menjadi malam paling mencekam dalam hidup mereka. Ketika rumah sudah sepi, saat polisi sudah pergi dan para wartawan tidak lagi berkerumun, saat Nadia dan Raka akhirnya masuk rumah dengan langkah berat, mereka langsung merasakan sesuatu berubah. Udara di rumah itu lebih dingin, jauh lebih dingin. Seakan ada sesuatu yang berjalan melewati mereka. Nadia memegang lengan Raka erat-erat. Dia menelan ludah. Suaranya bergetar. "Ra, kita sudah membebaskan dia kan? Artinya, dia pergi kan?" Raka ingin mengangguk. Dia ingin menguatkan istrinya. Tapi sebelum dia sempat menjawab,
terdengar suara dari arah ruang tamu. Suara kecil, suara tawa pelan. Tapi kali ini berbeda. Tawa itu dekat sekali. Dan nadanya bukan tawa bahagia. Tawa itu terdengar seperti tawa anak kecil yang baru saja menemukan seseorang untuk dia temani. Satu hari ketika patung itu dibongkar, seharusnya menjadi akhir dari semua teror. Raka dan Nadia benar-benar berharap bahwa dengan ditemukannya jasad anak kecil itu, rumah mereka akan kembali normal. Tidak ada lagi suara langkah kaki misterius. Tidak ada lagi suara tawa di sudut gelap rumah. Dan tidak ada lagi bisikan-bisikan yang memecah tidur mereka. Tetapi harapan itu hancur sejak malam pertama. Setelah pengungkapan itu, rumah yang sebelumnya hanya terasa ganjil, kini berubah menjadi tempat yang benar-benar mencekam. Suasana begitu dingin, seolah udara di dalam rumah mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Nadia merasakan hawa itu pertama kali ketika dia sedang menutup pintu kamar pada malam itu. Dia mendengar sesuatu bergerak di ruang tamu, seperti ada bola yang digelindingkan pelan ke arah dinding. Suara pantulan bola itu terdengar lambat, seolah dilakukan oleh tangan kecil yang belum kuat memantulkannya. Dia membeku di tempat, menahan napas sambil memandangi pintu kamar yang sedikit terbuka. Raka menyadari wajah istrinya pucat dan langsung memeluknya. "Sudah, mungkin cuma kucing di luar," ucapnya pelan. Meski dia sendiri tahu tidak ada kucing yang bisa masuk ke dalam rumah. Dan bahkan kalaupun ada, suara itu terlalu jelas untuk dianggap sekadar hewan. Bola seperti bergulir tepat di tengah ruangan. Malam berikutnya tidak lebih baik. Dalam gelap kamar, ketika mereka berusaha tidur, terdengar suara napas kecil di dekat kasur. Bukan napas orang dewasa, lebih seperti napas anak kecil yang sedang berbaring dekat kepala mereka. Nadia menutup telinganya sambil menangis pelan. Dan Raka hanya bisa memeluknya erat karena dia juga tidak berani membuka mata. Dia takut akan melihat sesuatu yang tidak sanggup dia hadapi. Keadaan semakin memburuk. Lampu-lampu rumah sering berkedip-kedip seperti mau mati. Pintu lemari dapur terbuka sendiri. Bahkan tirai jendela bergerak seolah ada yang memegangnya. Nadia pernah melihat bayangan kecil berlari melewati pintu kamar saat dia sedang berdiri di depan cermin. Bayangan itu berhenti sejenak, menatap ke arahnya dengan kepala sedikit miring. Nadia terpaku, tapi saat dia memicingkan mata, bayangan itu menghilang begitu saja. Hari demi hari, rumah itu seperti menjadi hidup. Atau mungkin, rumah itu menjadi tempat bagi sesuatu yang akhirnya bebas berkeliaran setelah bertahun-tahun terkurung di dalam patung semen itu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, malam yang sampai sekarang masih membuat Nadia gemetar setiap kali mengingatnya. Sore itu, hujan turun deras, dan petir sesekali memecah langit. Ketika malam tiba, listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Padahal, rumah tetangga masih terang. Raka mencoba menyalakan senter dari ponselnya sambil mengumpat pelan. Tetapi Nadia tahu, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar listrik padam. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin. Dingin yang menusuk tulang, dan membuat napas terasa berat. Nadia merapat pada suaminya, berusaha menahan tubuhnya yang bergetar hebat. Mereka duduk di kasur, berusaha mendengarkan apakah ada suara apapun di luar kamar. Dan benar saja, ada suara lain yang muncul dari kegelapan di sekitar mereka. Suara kecil, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku, dingin. Suara itu datang dari bawah tempat tidur. Nadia langsung menutup mulutnya agar jeritan yang hampir keluar tidak terdengar. Raka menelan ludah keras-keras. Dengan tangan gemetar, dia mengambil senter dan menyalakannya ke arah lantai. Perlahan mengarahkan cahaya itu ke bawah ranjang mereka. Ketika cahaya itu sampai di bawah kasur, Raka menarik napas sangat keras. Dan Nadia langsung menjerit dari belakangnya. Ada anak kecil di sana. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti tidak pernah terkena matahari, dan matanya kosong tanpa kelopak. Hanya bulatan hitam yang memantulkan cahaya senter. Rambutnya basah, kusut, dan menempel di wajah yang tampak seperti telah lama terendam air kotor. Bajunya lusuh, penuh tanah, seperti baru saja digali dari dalam tanah. Dan anak itu merangkak keluar perlahan, seolah setiap gerakannya merobek keheningan rumah itu. Suara sendi-sendinya terdengar begitu jelas, seperti patah, namun tetap dipaksa bergerak. Anak itu menatap mereka berdua sambil tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti patung itu, dulu senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seorang anak. Nadia menjerit histeris
dan langsung berlari ke pintu kamar. Raka menyambar tangannya dan mereka berdua berlari keluar rumah secepat mungkin. Pintu rumah terbuka menghantam dinding ketika mereka keluar, dan mereka tidak berani menoleh sama sekali. Mereka berlari menembus hujan, basah kuyup dan ketakutan. Nadia sempat terpeleset di halaman, tetapi Raka menariknya dan memaksanya untuk terus berlari. Tetangga yang mendengar teriakan mereka membuka pintu. Saat Raka menggedor-gedor dengan panik, tetangga itu terpaku melihat kondisi mereka yang basah kuyup dan pucat, seperti baru melihat sesuatu yang menyeramkan. Tetapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, dari arah rumah kontrakan mereka terdengar suara kecil, suara tawa nyaring seorang anak. Tetangga itu spontan menutup pintunya rapat-rapat. Malam itu, Raka dan Nadia tidak kembali lagi ke rumah kontrakan. Mereka tidur di rumah tetangga yang mau menampung sementara. Meski tetangga itu sendiri tidak betah menatap wajah keduanya yang masih ketakutan. Nadia menangis sepanjang malam, sementara Raka duduk terdiam, menatap kosong ke depan, karena pikirannya berulang kali kembali ke wajah anak kecil itu di bawah ranjang. Keesokan paginya, ketika matahari sudah tinggi dan rumah tampak jauh lebih aman daripada malam sebelumnya, mereka pulang untuk mengambil barang-barang. Mereka masuk bersama beberapa tetangga, memastikan bahwa tidak ada hal aneh lagi yang muncul. Tetapi suasana rumah masih sama dinginnya, seperti malam sebelumnya. Udara seolah menolak kehadiran orang-orang baru itu. Nadia tidak berani masuk kamar lagi. Dia berdiri di luar, memandangi Raka yang memunguti barang-barang dengan cepat, seolah setiap detik di rumah itu adalah ancaman. Mereka tidak peduli lagi apa yang tertinggal. Mereka hanya ingin pergi secepat mungkin. Pemilik kontrakan yang mendengar kejadian itu akhirnya setuju mengembalikan sebagian uang sewa, terutama setelah polisi menemukan kerangka anak kecil di dalam patung semen itu. Rumah itu mulai mendapat perhatian warga. Banyak yang berbicara tentang hal-hal aneh yang pernah mereka rasakan ketika melewati rumah kontrakan tersebut. Ada yang mengaku mendengar suara ketukan dari pintu depan pada tengah malam. Ada juga yang mengaku melihat bayangan kecil berlari di halaman. Meski rumah itu sudah kosong berbulan-bulan, rumah itu tidak pernah kembali normal. Setiap malam, suara langkah kecil terdengar dari halaman. Kadang terdengar suara bola bergulir, meski tidak ada anak-anak yang bermain di sana. Dan beberapa warga bersumpah pernah melihat sosok anak kecil duduk di pinggir kolam rumah itu, memandangi jalan dengan tatapan kosong, seolah sedang menunggu seseorang kembali. Tidak ada satupun orang yang berani menempati rumah itu lagi. Setiap kali ada penyewa baru datang, mereka hanya bertahan sehari atau 2 hari sebelum pergi dengan alasan yang tidak jelas. Rumah itu seperti menolak siapapun yang ingin tinggal di dalamnya. Seolah roh anak kecil itu tidak ingin siapapun mengambil kembali ruang yang dulu menjadi tempat kesunyiannya. Hingga sekarang, rumah itu tetap kosong. Kolam di depannya mulai ditumbuhi lumut, cat tembok mengelupas, dan jendela-jendelanya kotor, seolah rumah itu perlahan berubah menjadi makam bagi kenangan kelam di dalamnya. Semua orang tahu satu hal, patung bisa dibuat untuk memperindah rumah, tapi tidak ada yang tahu apa yang pernah disembunyikan di dalamnya. Dan lebih menakutkan lagi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibebaskan, akhirnya bebas.